wabarakatuh. Mas-mas mbak-mbak apalah artinya daun salam kalau tidak dipakai bikin rendang? Apalah artinya jawab salam kalau kurang ikhlas dan tidak lantang? Yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Gus Ahmad Fadoli yang saya takdimi, yang kita harapkan ilmu serta barakahnya. Kepada Bapak Kepala Madrasah MTS MA Nurul Iman yang saya hormati, kepada jajaran Dewan Guru yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga nikmat sempat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, selawat berbingkaikan salam, mari kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, Al-Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dengan seringnya bersalawat, kita akan mendapatkan pertolongannya kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj. Hadirin rahimakumullah. Allah berkalam dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan-bulan sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah mengalami peristiwa yang sangat dahsyat dan luar biasa yang tak mampu dicerna oleh akal manusia. Tidak hanya bagi anak SD, bahkan orang tua masih tidak mampu mencerna perjalanan satu malam Nabi yang penuh dengan mukjizat itu. Beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kira-kira berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? Apakah hanya 5 langkah? Atau hanya dari sekolah kita ke rumah Mbah Gesut? Kalau kita tanya kepada Mbah Google, ternyata jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah 1.500 km. Berapa? 1.500 km. Memang iya, bisa ditempuh dengan pesawat jet dalam satu malam saja. Tetapi pada tahun sebelum hijrah, kendaraan yang ada cumalah unta, kan? Nyatanya unta butuh 40 hari untuk menempuh jarak 1.500 km. Sungguh Masya Allah. Belum selesai sampai di sana, Rasul lalu naik ke Sidratul Muntaha, bahkan melampauinya hingga kembali lagi di Mekah
dan waktu. Dari peristiwa Isra Mi'raj, apa saja hikmah yang kalian ketahui? Yang pertama, Isra Mi'raj adalah cara Allah dalam menjawab kesedihan Rasul. Hadirin rahimakumullah. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasul tertimpa kesedihan dan kedukaan yang amat mendalam. Dalam dakwah perjuangan Rasul di Mekah, beliau dipenuhi dengan tantangan yang dimulai dari kehilangan istrinya Siti Khadijah, lalu disusul oleh pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib merupakan tokoh yang masyhur dan disegani oleh orang-orang Quraisy telah wafat, maka orang-orang kafir masih masif dalam melakukan intimidasi sehingga tahun tersebut dijuluki dengan Amul Huzn. Ada yang tahu apa itu Amul Huzn? Amul Huzn itu adalah tahun duka cita. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, Allah Maha Sayang, dan Allah pula memiliki cerita yang indah untuk diperankan para hambanya. Demi menjawab kesedihan Rasul, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu merupakan sebuah tasliyah atau hiburan bagi Rasul, di mana beliau dipanggil ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah salat. Hadirin rahimakumullah. Pelajaran alias hikmah yang dapat kita ambil adalah jangan terlampaui kedukaan dan jangan terlalu bersedih, apalagi sampai mengeluh atas cobaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Fahimtum? Fahimna. Yang kedua, salat merupakan ibadah yang paling spesial sekaligus yang paling utama. Hadirin rahimakumullah. Apa bedanya perintah puasa, zakat hingga sedekah bila kita bandingkan dengan salat? Ada yang tahu apa bedanya? Dari peristiwa Isra Mi'raj bahwa salat merupakan ibadah yang paling spesial sekaligus yang paling utama. Buktinya Rasul sampai dipanggil oleh Allah naik ke Sidratul Muntaha untuk menjemput perintah salat. Hikmah yang dapat kita ambil ialah mari kita ingat kualitas salat kita. Sudah khusyuk atau belum? Sudah benar atau belum? Yang terpenting adalah sudah ikhlas atau belum dalam kita beribadah. Hadirin rahimakumullah. Selain dari dua hikmah tadi, sesungguhnya masih banyak hikmah yang dapat kita ambil. Yang terpenting ialah bagaimana sikap dan ikhtiar kita yang tanpa putus untuk menggapai takwa dan menjadikan Isra Mi'raj sebagai momentum lebih semangat dan ikhlas dalam menjalani ibadah. Marilah kita bersalat dengan kanjeng Nabi. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Balighna Ya Allah, kula nyuwun barokah ingkang agung. Ya Allah, kula nyuwun
yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun. Mbak Siti ke pasar beli ikan karena sudah bosan memasak rendang. Marilah kita kumpulkan amal kebaikan karena kita tak tahu kapan ajal datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.